Setelah kepergian Moni, Rehan berusaha menjelaskan kepada ibunya. Apa yang Mak lakukan? Kenapa Mak mengatakan hal itu pada Moni? Kasihan Moni, Mak. Selama ini Rehan yang jatuh cinta pada Moni. Rehan yang selalu mengejar-ngejar Moni, bukan Moni, Mak. Makmi ibu Rehan tidak mendengarkan perkataan Rehan. Dia tetap tidak ingin Rehan menikahi Moni. Makmi berkata, Emak tidak peduli Rehan, kamu atau dia yang mencintai. Pokoknya Mak tidak mau kamu menikahi janda itu. Titik. Setelah mengatakan itu, Makmi ibu Rehan langsung berjalan kembali ke rumah. Rehan hanya menggelengkan kepalanya melihat ibunya melangkah pergi. Dengan perasaan kesal, Rehan mencari cara bagaimana agar dia bisa menikahi Moni. Saat ibu Rehan berada di rumah, dia menceritakan tentang bidan yang bernama Anita itu kepada suaminya. Apakah Mak sudah menanyakan pendapat Rehan tentang hal ini? Tanya ayah Rehan. Untuk apa menanyakan hal itu padanya? Kata ibu Rehan. Suaminya kembali berkata, tetapi yang akan menikahinya kan Rehan, Mak. Jadi Rehan harus tahu. Saat itu ibu Rehan ingin mengatakan sesuatu. Rehan yang baru saja tiba berkata, hal apa yang harusnya aku tahu, Pak? Apalagi yang direncanakan Mak untukku? Ayah Rehan tertunduk terdiam, kemudian ibunya mendekati Rehan lalu berkata dengan pelan, Rehan, dengar perkataan Mak. Mak akan menikahkanmu dengan seorang wanita yang bernama Anita. Dia adalah seorang bidan di sini, dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Mak dan bapakmu akan ke rumahnya dan melamarnya untukmu. Mak berharap dengan menikah kamu bisa berubah, Nak. Rehan kemudian berkata kepada ibunya, kenapa Mak memutuskan sesuatu tanpa meminta persetujuanku terlebih dulu? Mak kan tahu, aku hanya mencintai Moni, dan aku hanya ingin menikah dengan Moni saja, Mak. Ibu Rehan kemudian berkata kepada Rehan, Emak dan bapakmu ini sudah tua, Nak. Emak tidak ingin setelah kepergian emak dan bapakmu, kamu baru akan menyesal, Rehan. Sudah berapa kali Moni itu menikah? Seharusnya kamu pikirkan itu. Bagaimana jika dia juga meninggalkan kamu? Sama seperti dia meninggalkan suami-suaminya yang dulu. Rehan berusaha meyakinkan ibunya. Moni melakukan itu karena dia punya alasan, Mak. Dia tidak begitu saja meninggalkan suami-suaminya yang dulu. Ibunya kembali menjelaskan kepada Rehan. Cinta itu memang buta, Nak. Kamu tidak bisa melihat kekurangannya. Kamu hanya melihat semua kebaikan pada dirinya. Itu karena kamu belum menjalaninya, Nak. Emak dan bapakmu tidak mungkin membiarkan kamu melakukan sesuatu yang bisa merusak kebahagiaanmu. Coba pikirkan, Rehan. Apakah ada orang tua yang ingin anaknya menderita? Tanpa berkata apapun, Rehan meninggalkan ibunya, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Ayah Rehan yang sejak tadi hanya diam mendengarkan pembicaraan antara istri dan anaknya itu. Kemudian berdiri lalu berkata kepada istrinya, tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Rehan. Sekarang biarkan Rehan untuk berpikir. Istrinya kemudian berkata,
Kenapa anak itu sama sekali tidak pernah mau mendengarkan perkataan kita, Pak? Suaminya kemudian berkata, mungkin Rehan masih marah kepada kita karena kita melarang dia untuk ikut bersama dengan teman-temannya ke kota. Ibu Rehan kembali berkata, tapi kita kan sudah menjelaskan padanya. Di dunia ini kita hanya memiliki dia. Kita tidak punya anak selain dia. Aku sendiri tidak sanggup berpisah jauh dengannya. Lalu mengapa dia masih marah hanya karena hal itu? Ayah Rehan berusaha menenangkan istrinya. Sabar, Mak. Nanti juga Rehan akan mengerti. Yang penting Mak berdoa. Tapi Mak juga jangan setiap hari memarahinya. Kasihan dia. Ibu Rehan kembali berkata, aku tidak marah, Pak. Aku hanya berusaha menyembunyikan kesedihanku. Karena Rehan tidak pernah mau mendengarkan perkataan kita. Dia selalu merasa kita membanding-bandingkannya dengan anak-anak yang lain. Padahal Mak sama sekali tidak seperti itu. Aku hanya ingin Rehan menjadi orang yang lebih baik dan menikah dengan wanita yang baik-baik. Ayah Rehan kemudian memeluk istrinya sambil membelai rambutnya. Kedua orang yang sudah tua itu hanya saling memberi kekuatan. Mereka hanya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk anak mereka Rehan. Rehan yang saat itu berada tak jauh dari mereka, secara diam-diam mendengarkan semua pembicaraan antara kedua orang tuanya itu. Rehan kemudian berjalan kembali masuk ke kamarnya dan duduk termenung di tempat tidurnya yang sangat kecil itu. Rehan berkata dalam hati, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa yang dikatakan orang tuaku benar. Mereka melakukan semua ini hanya untuk kebaikanku. Tidak seharusnya aku bersikap begitu kepada mereka. Seperti kata emak, aku benar-benar anak tidak tahu diri. Bahkan aku telah berkata kasar kepada emak hanya karena membela Moni. Rehan kemudian berlari keluar dan memeluk kedua orang tuanya. Hal itu tentu saja membuat kedua orang tuanya sangat kaget. Dalam pelukan kedua orang tuanya, Rehan meminta maaf atas segala sikapnya selama ini kepada kedua orang tuanya itu. Tolong maafkan Rehan, Pak, Mak. Rehan telah melakukan banyak kesalahan selama ini. Tidak seharusnya Rehan bersikap seperti itu kepada bapak dan emak yang selama ini telah membesarkan Rehan dan mencintai Rehan sepenuh hati kalian. Emak benar, Rehan benar-benar tidak tahu diri. Tolong maafkan Rehan. Kedua orang tua Rehan pun tampak tersenyum bahagia melihat apa yang dilakukan Rehan. Syukurlah Rehan, sekarang kamu menyadari hal itu. Bapak dan emak sangat bahagia, Nak, kata ayah Rehan sambil membelai wajah anaknya. Sementara ibunya kemudian bertanya, jadi kamu setuju kan menikah dengan Anita, gadis pilihan emak? Jika kamu setuju, maka emak dan bapakmu nanti malam akan ke rumahnya melamar dia untukmu, Nak. Kali ini Rehan mengangguk lalu berkata dengan pelan, iya, Mak. Kedua orang tua Rehan semakin bahagia dengan jawaban yang diberikan oleh Rehan. Setelah makan malam, akhirnya Rehan dan juga kedua orang tuanya pergi ke rumah Anita. Saat sampai di sana, mereka disambut begitu ramah oleh keluarga Anita. Jadi, ini rumah gadis itu, Mak? Tanya Rehan. Ibu Rehan tersenyum mengangguk. Iya, Nak.
Ini adalah rumah Anita, bidan yang Mak maksud. Rumahnya besar dan bagus kan? Tidak lama kemudian kedua orang tua Anita pun datang menemui mereka. Bapak dan ibu kalau tidak salah yang biasa dipanggil Mami dan Pak Dia, tanya ayah Anita. Iya pak, itu benar, kata ayah Rehan. Setelah itu kedua orang tua Rehan menyampaikan niat mereka untuk melamar Anita. Kedua orang tua Anita nampak bahagia mendengarkan hal itu. Lalu mereka pun kemudian memanggil Anita untuk menemui mereka. Setelah menunggu beberapa menit, datanglah seorang wanita menemui mereka. Berbeda dengan kedua orang tuanya yang tersenyum bahagia, Rehan justru terlihat kaget.